Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dudung Angkasa SGZ MGZRD selaku dosen pengampu mata kuliah Analis Zat Gizi, izin memperkenalkan diri. Nama Nida Auliana Miranti dengan nomor induk mahasiswa 20 230 20 48 dan rekan saya Arif Putri Rahmawati dengan NIM 2019 030250. Lutfi Nur Hanifah dengan NIM 2019 030 2009. Saya Rama Felita Delvina dengan nomor induk mahasiswa 2019 0302 Perkenalkan, nama saya Wita Dwi Amanda dengan nomor induk mahasiswa 2019 0302 Di sini saya mendeskripsikan sebuah metode kuantitatif untuk menentukan lemak dalam kandungan savory. Produk snack divalidasi dalam program metode Peer-Perry AOAC. Metode ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mengikuti pedoman dalam bidang pemberian nama pendidikan sebagai label produk seperti bebas lemak atau rendah lemak. Ekstrak olestra with chloroform metanol menghasilkan ekstrak lipid yang mengandung lemak total dan olestra. Contohnya seperti keripik pisang, keripik singkong, keripik kentang, keripik ubi. Keripik singkong bisa dimakan di semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sedangkan keripik ubi dari balita hingga lanjut usia bisa memakannya. Penelitian kualitas minuman serbuk instan kayu secang dengan variasi maltodextrin bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi kadar maltodextrin terhadap kualitas minuman serbuk instan kayu secang. Bisa diminum di semua kalangan seperti remaja, dewasa, dan orang tua. Membahas tentang formulasi produk dengan tujuan metode verifikasi sejawat, yaitu yang pertama total fat yang membahas tentang jumlah asam lemak lipid yang dinyatakan sebagai trigliserida. Yang kedua saturated fat, jumlah asam lemak lipid yang tidak mengandung ikatan rangkap. Yang ketiga service size dengan 30 gram cemilan gurih. Yang keempat olestra, nama untuk campuran dari heksa, hepta, dan oktaester. Olestra ini juga memiliki sifat fisik dan organoleptik trigliserida. Prinsip dari snack ini mengandung olestra yang diekskresi dengan chloroform metanol, menghasilkan ekstra lipid yang mengandung lemak total dan olestra. Lipid ini diekstrasi menghasilkan olestra dan asam lemak yang tidak bereaksi dan lemak. Asam lemak diendapkan sebagai sabun kalsium. Olestra diekstrasi dari sabun yang tidak larut dengan eksana dan dibuang. Sabun dari hasil isolasi ini akan diubah menjadi asam lemak dengan HCl dan diekstrasi menjadi heksana. Selanjutnya ada standar solution yang dibagi menjadi dua, yaitu the fatty acid methyl ester atau FAMS, dan yang kedua fatty acid standard solution. FAMS ini adalah campuran FAMS menggunakan 10 mg dalam heksana yang bertujuan untuk mempersiapkan dan digabungkan dalam jumlah berat yang kira-kira sama murni FAMS dengan konsentrasi yang diketahui. Dan yang kedua fatty acid standard solution menggunakan asam lemak 12,5 mg yang dibuat dari asam lemak murni. Dan campuran asam lemak harus mewakili komposisi asam lemak dan jumlah relatif yang ditemukan dalam sampel yang akan dianalisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kimia yang terdapat dalam jurnal. Saya akan menjelaskan reagen terlebih dahulu. Nah, reagen merupakan sebuah substansi yang ditambahkan pada sebuah campuran untuk memunculkan rantai reaksi kimia dari campuran tersebut. Di dalam reagen ini terdapat beberapa larutan. Yang pertama itu ada reagen pelarut. Di reagen pelarut terdiri dari kelas reagen. Nah, kelas reagen ini terdiri dari kloroform, metanol, kalsium klorida, dihidrat, kalsium hidroksida, NaCl, HCl pekat, heksana, dan boron trifluorida. Nah,
kedua itu ada air. Air di sini terdapat dua jenis, yaitu air suling dan air deionisasi. Air suling merupakan air yang dimurnikan dengan cara destilasi. Air suling di sini biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan laboratorium dan sterilisasi. Nah, yang kedua itu ada ion deionisasi. Air deionisasi ini merupakan air yang ion-ionnya sudah dihilangkan. Sebelum dimurnikan, biasanya air ini mengandung beberapa ion seperti Cu2+, Ca2+, Mg2+. Biasanya air deionisasi ini digunakan untuk mencuci peralatan gelas, terutama dalam bilasan terakhir. Terus yang ketiga itu ada larutan enzim lipase yang terdiri dari 5.000 unit lipase. Saya akan menjelaskan tentang analisis sensori yang terdapat pada referensi jurnal yang relevan. Snack tersebut mempunyai rasa gurih yang berasal dari pemberian bumbu penyedap. Setelah itu akan dianalisis tentang fraksi komponen rasa gurih pada bumbu penyedap dan mengetahui karakteristik dari komponen tersebut. Pada gambar pertama, nilai absorbansi hasil fraksinasi bumbu penyedap dengan kromatografi filtrasi gel. Fraksinasi senyawa rasa pada bumbu penyedap dilakukan dengan menggunakan kromatografi filtrasi gel dengan kolom spandex J15. Spandex J15 akan memisahkan berdasarkan bobot molekul dan interaksi dengan fase diam. Pemisahan berdasarkan interaksi dengan fase diam, molekul yang cenderung bersifat polar akan lebih tertahan dibandingkan dengan molekul yang nonpolar. Jadi hasil fraksinasi senyawa rasa dengan kromatografi filtrasi gel ini menunjukkan 3 fraksi. Fraksi 1, fraksi 2, dan fraksi 3. Gambar kedua, nilai faktor dilusi atau disingkat dengan FD dari masing-masing fraksi. Karakterisasi dilakukan terhadap 3 fraksi. 2 karakteristik yang dianalisa yaitu karakteristik sensori dan profil senyawa rasa dari fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi. Karakteristik sensori yang dianalisa adalah intensitas rasa gurih dan asin. Intensitas rasa gurih dan asin ini diuji dengan taste dilution analysis. Intensitas rasa gurih dan asin dengan pengujian TDA tersebut dapat dilihat dari nilai faktor dilusi. Nilai faktor dilusi yang tinggi menandakan intensitas rasa yang semakin tinggi. Jadi hasil yang terlihat berdasarkan uji taste dilution analysis tersebut menunjukkan bahwa fraksi 1 mempunyai intensitas rasa gurih terendah, sedangkan fraksi yang mempunyai intensitas rasa gurih tertinggi adalah fraksi 3. Selanjutnya gambar ketiga, kromatogram hasil analisis fraksi 3 dengan HPLC pada panjang gelombang 214 nanometer. Pada analisis sebelumnya telah menunjukkan F3 mempunyai profil senyawa rasa dari fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi karena ditentukan dengan menggunakan high performance liquid chromatography. Berdasarkan figur tersebut terlihat ada 16 senyawa rasa yang terdeteksi pada F3. Senyawa rasa tersebut kemungkinan berkontribusi terhadap tingginya rasa gurih pada F3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil tes. Menurut the US Nutrition Labeling and Education Act atau NLA telah membuat persyaratan khusus untuk pelabelan lemak dan klaim kandungan lemak di produk makanan. Lemak didefinisikan sebagai jumlah lemak yang dinyatakan sebagai trigliserida. Asam lemak ini berasal dari berbagai sumber termasuk trigliserida, digliserida, monogliserida, fosfolipid, dan ester sterol. Karena kurangnya daya cerna, olestra tidak berlemak dan tidak boleh dihitung ketika menentukan lemak dalam suatu produk tujuan pelabelan. Metode validasi diikuti panduan yang diberikan dalam metode terverifikasi oleh AOAC. Yang pertama ada linearitas dan pemulihan, lalu yang kedua ada linearitas dan pemulihan diperoleh oleh laboratorium sejawat. Yang ketiga ada reproduksibilitas dan pengulangan. 2 jenis sampel
keripik kentang digunakan untuk mengukur pengulangan dan reproduktivitas. Irisan kentang digoreng dalam trigliserida 5% atau biji kapas minyak 95% campuran olestra untuk membuat keripik kentang. Kentang adonan renyah digoreng dalam 100% olestra. Sampel keripik dan keripik dianalisis kurang lebih 10 hari baik di laboratorium pengiriman maupun laboratorium sejawat.